tetap semangat, yes. Ada nggak tetap semangatnya? Nggak usah ya, kepanjangannya. Oke, aku juga nggak apa-apa, ya udah nanti lagi ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab, ini masih ada cuma cambuk makan. Ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ya, sebelumnya selamat pagi yang saya hormati Ibu Guru Pendamping dari bis 4, Bu Putri dan Bu siapa Bu? Ibu Lia yang cantik-cantik banget ini yang saya hormati. Kemudian ini manggilnya adik, kakak, mas, kalau mas gak ada mas ya? Sayang, manggilnya sayang aja ya? Dia kalau manggil sayang gimana Bu? Boleh nggak Bu? Oh yang yang penting gak sama Bu Lia saja ya. Panggilnya sayang gak apa-apa boleh? Sayang tuh apa tuh? Sayang tuh apa itu? Sayang tuh. Mungkin panggil kakak aja ya. Tapi untuk panggilan yang sayang nanti khusus. Iya. Iya, Mbak Adelia mana Mbak Adelia? Senengannya pakai koncon nih. Ya, kemudian kakak-kakak ini kelas berapa saja ini? Kelas 10. Oke, kakak kelas 10 apa? AKP semua di bis 4. PLM. PLM. Ini. Telah mikir. PLM sama PLN. PLN sama UKT. Ya, jadi yang saya coba dan saya berikan kakak kelas 10 dari AKP dan juga PLN yang saya cintai dan saya banggakan ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini ibu dan kakak semuanya bisa berkumpul dalam bis 4 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma. Amin. Ya, sebelum saya berbicara panjang kali lebar kali tinggi, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka salah. Wah, tak kampung nih. Tak kenal maka sing tak sayang hilang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi pada hari ini ibu dan kakak sekalian akan pergi ke Bali ya dengan kami Guru Perjalanan Prima Indah Tour and Travel. Ya, selamat salam kenal dari kami dari Prima Indah Tour and Travel. Kemudian mau perkenalan dengan saya enggak ini? Enggak, oh enggak ya udah, enggak mau perkenalan ini Bu. Oh ya udah, jadi lanjut aja ya. Oh kenalan, katanya enggak mau kenalan. Sebut nama, oke. Untuk nama, ya. Untuk nama saya, perkenalkan nama saya Mas Aliando Syarif. Mas Al. Ya, itu untuk nama panggung saya atau nama artis saya kalau saya sedang bekerja seperti ini. Ya, untuk nama asli saya, kakak semuanya bisa panggil saya Mas Jack. Iya. Nih, Mas Jack aja dengan Jackie ya. Itu gimana Jackie Chan, nah, gue malah tak tanggihangi tuh. Ya. Nama saya Mas Jack atau bisa dipanggil Mas Joko. Ya, untuk nama panjang saya. Ya, itu kira. Tak kira apa? Cek 1 2 3. Ya, jadi untuk nama asli saya namanya Mas Joko. Untuk nama panjang saya, tahu nggak? Boleh, ya. Bukan Joko, bukan Jokowi, bukan itu. Jokowi mah Presiden RI keberapa? Ayo Presiden keberapa? Kalau Jokowi. Ketujuh, ya bukan ketujuh ya kan. Ya, jadi untuk nama panjang saya, kakak semuanya bisa panggil Mas Joko ganteng banget Kak Indonesia. Ya, jadi siap. Jadi bisa panggil Mas Joko, bisa panggil Mas Ganteng. Ya, kalau kakak semuanya panggilnya Mas Ganteng, otomatis saya yang nengok ya.
dulunya ada Jepang. Kalau Mas ganteng nanti saya yang otomatis nengok ya. Di sini saya tugasnya sebagai tour leader atau pemandu ibu dan kakak semuanya selama kita perjalanan 5 hari kurang lebih ya. Kita akan kemana ini? Kemana? Tak kirain mau ke Pelaminan. Bercanda, bercanda, bercanda. Aduh, Agus takut bu, Agus takut bu. Tahu terlihat Ivan Gunawan ya? Tahu. Bukan ya, jadi saya tugasnya sebagai tour leader atau pemandu perjalanan bapak ibu. Bapaknya nggak ada ya? Ibu. Tinggal punten ya. Untuk ibu dan kakak semuanya selama 5 hari ke depan. Jadi sekiranya ibu dan kakak semuanya membutuhkan bantuan atau apa, yang penting bukan uang ya. Karena tidak ada apa namanya? Pinjam dulu 100 itu nggak ada ya, biar silaturahmi tidak terputus itu nggak ada. Oke. Jadi sekiranya selama perjalanan ini ibu dan kakak semuanya membutuhkan perjalanan, silahkan bisa calling saya dulunya berada di depan di tengah ya. Oke. Kemudian untuk yang mas yang tinggi yang gaduk di atas itu tuh gaduk tuh ya, beliau itu namanya Mas Tri. Halo dulu dong sama Mas Tri. Halo. Halo. Ya, jadi Tri itu artinya anak kelima ya Mas ya? Iya betul. Salah. Ya, jadi beliau namanya Mas Tri. Ya, Mas Tri di sini selama perjalanan ini beliau tugasnya sebagai apa ya? Salah. Pencari muka. Karena yang dicari mesti mukanya bukan gripoknya. Tahu gripok enggak? Tunggu. Ya, yang dicari mesti mukanya, makanya beliau tugasnya sebagai tim pencari muka. Jadi silahkan nanti selama sekiranya kakak semuanya melihat Mas Tri lagi pegang kamera, silahkan dada-dada tapi jangan dicium ya, karena mati sih gak nyanda ya. Ngecek karena nyanda ya, itu ada perkenalan dari kami. Kemudian pada perkenalan dengan Pak Sopir dulu ya, boleh ya, karena Pak Sopir yang selama 5 hari ini yang akan menemani perjalanan kita. Oke, kalau di sebelah kiri belakang saya itu ada namanya Pak Sopir, beliau namanya Bapak Raffi Ahmad. Iya, senang Anda ya Pak ya. Iya, jadi bis 4 ini isinya artis semuanya di dalam ya. Bapak drivernya namanya Raffi Ahmad, tapi untuk nama aslinya beliau namanya Bapak Slamet. Jadi bisa dipanggil Bapak Slamet atau bisa dipanggil Bapak Raffi boleh ya. Iya boleh. 50 sama ya, murah tenang ya. Jadi beliau yang akan mengendarai bis 4 ini, kita doakan bersama-sama semoga Bapak Slamet atau Bapak Raffi diberikan keselamatan, diberikan kesehatan sehingga mengendarai bis 4 ini dengan lancar, aman, sentosa dari berangkat sampai pulang nanti. Amin Allahumma amin ya. Oke, untuk di sebelah kanan belakang saya itu ada CO driver atau pembantu Bapak driver, itu ada namanya Bapak Baim Wong. Ya, isi artis semua kan? Ya, jadi beliau namanya Bapak Baim Wong. Untuk nama aslinya beliau namanya Bapak Arif. Halo dulu dong sama Pak Arif. Halo. Ini bagus banget ini ya. Sebelah kanan belakang saya Bapak CO drivernya. Iya. Ya, jadi selama bersama ini beliau tugasnya di sini sebagai kabak. Mungkin ada yang tahu kabak, adik, kakak. Gak tahu kabak untuk kabak nggak bu? Gak tahu, bukan kepala bagian salah. Beliau tugasnya di sini sebagai kepala bagasi. Ya, jadi sekiranya kakak semuanya membutuhkan bantuan tentang perbagasian yang ada di bawah, boleh minta tolong dengan Bapak Arif atau Bapak Baim Wong ya, untuk misalnya membutuhkan pintu bagasi dan sebagainya. Untuk jaket sudah dibawa ke atas, jaket, charger, kemudian jajan, kemudian mukena sudah. So, ini belum semuanya tuh gimana? Masih di bawah. Yang masih di bawah nanti bisa langsung diambil. Itu bis berapa itu? Ini TPOS lewat tidak menidaknya.
Apa? Rumah Omik banyak pasti. Tahu rumah Omik? Enggak, rumah Omik itu ya gitu. Ya gacor. Kok gacor ya? Jadi itu sedikit perkenalan dari kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang perkenalan? Ada yang mau ditanyakan tentang saya enggak ini? Ya? Belum? Belum, makasih. Oke, fine. Oke, sebentar ya, 5 menit lagi ya. Untuk status saya masih lajang atau terjaga di sini. Ya, jadi untuk status saya di sini masih jomblo. Malah buka buka aib ya. Malah ya kurke. Jadi saya masih terjaga, umur saya kurang lebih masih 17 tahun. Tenang dia. Iya. Tua dikit gak ngaruh ya. Ya, jadi umur saya masih 17 tahun, udah itu sama jenengan ya. Jenengan umurnya berapa? Ya, susu 1 tahun 2 tahun. Kita berarti kita seumuran. Pasti tos. Oke saya. Oke, mungkin ada mau ditanyakan lagi tentang saya mungkin. Apalagi? Mungkin menyusul ya. Menyusul boleh ya. Oke, untuk perkenalan tidak ada yang ditanyakan lagi, aman? Oke, untuk nomor WA? Oh iya. Untuk nomornya mungkin bisa standby HP-nya 0855 4060. Bener yang ini nomor saya ini 0855 4060. 4 nomor terakhirnya besok lagi. Nanti ya bercanda. Ya, kalau nomor WA nanti kita bicarakan di bawah ya, jangan di sini biar nanti tidak semua orang tahu. Boleh. Salam. Oh berarti ya wes. Lanjut orang. Nomor WA nih. Ya lengkap mana ya? Nanti aja ya. Iya. Iya. Nanti kalau udah bisa perlu diblokir nggak? Diblokir nggak? Iya. Diblokir, dilaporkan ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Alamat? Oh iya, tapi ini alamat beneran ya, bukan alamat palsu. Untuk alamat saya itu aslinya berasal dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada yang tahu Temanggung? Ada yang sudah pernah ke Temanggung? Lewat? Oh, Mengko? Ya mengko orang lewat wah, baiklah. Piye to yo? Piye to iki? Keping aku. Ada yang tahu Temanggung kan? Di Temanggung itu ada gunung kembar loh. Ya namanya Gunung Sumbing dan namanya Gunung Sumbing dan Sindoro. Apa aja? Oh traveling itu maksudnya jalan-jalan ke Sumbing sama Sindoro. Kamu bikinnya yang aneh berarti. Ya jadi saya aslinya berada dari Temanggung, dari lereng Gunung Sumbing tepatnya. Jadi hawa saya itu biasanya dingin, makanya saya butuh kehangatan di sini. Ya butuh pelukan sebenarnya. Oke. Nanti langsung ya. Nanti langsung ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Panas badannya bisa ditutup badannya. Gak bisa tidur karena penyakitnya kurang lebih masih 1 jam sampainya di RSI. RSI maaf. RSI dulu. Kamu mau ke sana? Mau ke RSI aja. Ya, jadi perjalanan kita kali ini akan menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam menuju ke Rumah Sakit Sultan Agung. Ya, kita akan melewati tol di sini. Ada yang sudah pernah naik tol? Coba naik tol. Lewat tol maksudnya. Iya. Jadi harus tahu. Oh iya. Yuki terus deh. Oke. Dari perkenalan aman semuanya ya. Oke, kalau aman, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja untuk fasilitas yang ibu dan kakak semuanya bisa dinikmatin. Yang pertama, di sini disediakan juga yang namanya tempat duduk.
Iya, makanya kami berikan khusus buat kakak semuanya dari SMK Darussalam, diberikan tempat duduk ya. Sebenarnya tuh tahun kemarin ada lihat saya nggak? Enggak. Saya dulu tahun kemarin bawa yang kakak kelas kamu, yang kelas 12 sekarang. Nggak tahu? Ah, hah? Oh, ini kelas 10 ya, Masya Allah. Ya pokoknya itulah. Hah? Oh, anak wingi sore. Kayak kan belum tuh gue. Iya. Walah. Ini ada barang apa? Halo? Nih. Oke, sebentar, 5 menit lagi, ya. Ya, silakan di atas. Tentunya semuanya di atas sini ada yang namanya colokan USB, silakan bisa digunakan, tapi hanya digunakan untuk gaya persekusi. Ya, sekiranya yang ini USB besarnya tidak bisa, silakan kakak semuanya bisa dicari di bagasi atas ini yang ada lubang-lubangnya. Untuk cara membuka bagasinya silakan di ininya penguncinya dibuka. Nah, di sini. Kemudian kalau yang mau cari colokan di sini ada lubangnya di sini, dibuka di sebelah sini ada colokan untuk charger HP. Ya, tapi diingat itu hanya untuk HP saja, dilarang untuk mencapai power bank. Yang pertama, baterai kamera, kemudian laptop, kemudian penyetrika baju, mencuci pakaian, menganak nasi itu nggak boleh. Ya, jadi colokan di sini hanya digunakan untuk HP saja, dilarang untuk mencapai power bank dan sebagainya. Ya, kemudian di sini ada entertainment, ada 2 unit LCD TV, sudah support dengan YouTube atau internet. Silahkan nanti kakak semuanya yang sekiranya pengen nyanyi. Di sini ada yang suka nyanyi. Nah, Mbak Sasa, Mbak Neta, Mbak Asla, Afra, Mbak Afra, Mbak Raisa, Sarah, siapa lagi? Naila, Paulidia, Nikan Salindri. Di sini ada King Nasar enggak? Hafal banget ya. Ya, jadi silakan dinikmati untuk fasilitas semua yang ada di sini. Sekiranya kakak semuanya ada yang pengen ditanyakan atau kurang jelas, tapi bisa ditanyakan langsung. Untuk di setiap sela-sela tempat duduk sudah disediakan yang namanya tempat sampah, jadi dibawa untuk membuang sampah di temannya. Pinter banget ya. Jadi ada motivasi nggak? Ada. Sebelum kakak semuanya membuang kulitnya membuang kulitnya di tempat sampah, silakan ditaruh di kantong plastik dulu, baru dibuang di tempat sampah ya. Yang penting jangan kocok buang, nanti kasihan bapak cewek drivernya yang tersebut lebih susah ya. Jadi karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Oke, mungkin ada mau diberikan kakak semuanya dari fasilitas aman. Oke, untuk tujuan kita besok kemana ini kira-kira? Tanah Lot, Pantai Pandawa, satunya apa? Puja Mandala. Ada yang tahu Puja Mandala itu apa? Betul, jadi Puja Mandala itu tempat peribadahan 5 agama sekaligus. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, sama ada Hindu. Itu jadi satu lingkup di sana. Itu namanya Puja Mandala. Penghulu baru ada. Paling adanya mencucu. Iya. Kemudian besok kita juga ke Desa Pengliburan juga ya. Jadi Desa Pengliburan itu salah satu desa terbersih di Indonesia, salah satunya. Jadi besok silakan bisa mengunjungi di sana, bisa melihat keasrian dari desa-desa yang ada di Bali ya. Kemudian untuk desa sendiri nanti kita akan dipandu oleh guide lokalnya dari Bali langsung. Ya, kalau laki-laki panggilnya Bali, kalau perempuan panggilnya Kristen, namanya Mbak kalau cewek ya. Jadi kalau misalnya yang naik besok Mbak laki-laki, jadi panggilnya Beli, bukan beli.com ya. Kemudian kalau yang naik besoknya itu cowok cewek itu namanya bisa dipanggil Mbak atau ya. Itu untuk bahasa Bali dari ibu, itu namanya barusan yang kakak sebut.
Ya, itu namanya bahasa ya, tapi jangan digunakan bahasa itu waktu kita berada di Jawa. Nanti ditutupi go pacul kan Bro. Ya, jadi hanya digunakan waktu kita di Bali saja. Oke? Nah, di sini mungkin sudah mulai ada yang capek tertidur dan sebagainya. Mungkin saya akhiri pembelajaran saya pada pagi hari ini. Kita lanjutkan nanti siang dan perjalanan menuju ke Bali ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran saya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata tidak berkenan di hati ibu dan kakak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Humas dan Media Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Muhammad Hanif Miftahuddin SOSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Darussalam Bergas, Ibu Putri Mastiati SPDBR. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang turut hadir dalam mendampingi acara Hospital Touring Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Yang kami hormati narasumber dari bidang keperawatan dan analis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dan tak lupa yang kami banggakan dan kami cintai adik-adik siswa-siswi SMK Kesehatan Darussalam Bergas yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam kunjungan Hospital Touring Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang hadir di sini telah mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, demi keberkahan acara pada pagi hari ini hingga siang nanti, marilah kita bersama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab bersama. Al-Hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih.
Baik hadirin yang dirahmati Allah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mari kita perkenalkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung melalui video profil Rumah Sakit Islam Sultan Agung berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah, pemilik keagungan dan kebaikan. Sepatutnya hanya kepadanya manusia meletakkan mahabbah yang paling Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi uswah hasanah, contoh teladan bagi umat. Beliaulah manusia paling sempurna iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau salamnya begitu jawabannya begini pas. Sekarang saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu kira-kira. Sama halnya dengan anak-anak yang cowok-cowok ini kalau makmum sholat, yang kemudian imamnya waladhdallin. Waladhdallin. Ini hukum alam. Kalau ternyata yang di depan ini nadanya yang jauh juga ada. Kalau imamnya waladhdallinnya rendah juga maunya amin. Tapi kalau nadanya tinggi akhirnya waladhdallinnya amin. Karena sampai nggak kuat gitu ya. Ini kira-kira bagian kecil dari bagaimana untuk nanti melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adik-adik yang berbahagia, terkhusus yang terhormat Ibu Putri selaku wakil kepala sekolah yang hadiri bawa pasukan cukup banyak, amanah dititipi orang tua sekian banyaknya, nanti akan berjalan cukup jauh dan berhari-hari. Mudah-mudahan ibu guru semuanya sehat ya, membawa putra putrinya dengan tugas dan amanah yang sudah ditentukan. Setelah kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua masalah seluruh umat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini telah akan mendapatkan syafaatul mafiyahil ladzi la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu guru, kita ada bapaknya ya. Ibu berani pergi sendiri tanpa bapak-bapak? Oh luar biasa. Ibu-ibu guru dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pertama kami mengucapkan selamat datang di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Ada yang sudah pernah kesini sebelumnya? Belum pernah sama sekali tengok berkunjung. Kalau lewat sudah ada yang pernah? Oh sering. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini akan bisa hadir, dan terima kasih sudah mempercayakan kembali RSI Sultan Agung untuk menjadi tempat bersama-sama kita sharing pengalaman dari apa yang sudah pernah dilaksanakan dari tim peperangan kami, tim laporan kami yang alhamdulillah mendapatkan amanah untuk dikunjungi yang kesekian kalinya. Karena saya sampai sama teman-teman itu kunjungan lagi, coba kunjungan lagi. Terakhir dari mana kemarin? Itu malah Pekalongan, dari Pekalongan SMK Medika kalau tidak salah, juga rutin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kepada Bapak Kepala Bagian Humas dan Media dan Bapak Muhammad Hanif Miftahudin SSI yang saya hormati, kepada seluruh manajemen dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, kepada Bapak Ibu Guru Ibu Guru SMK Kesehatan Darussalam yang hari ini mendampingi, dan tak lupa kepada peserta didik, perawat maupun laborat yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam kami junjungan kepada Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya di hari nanti. Kepada anak-anakku semuanya, bukan kali pertama kalian di sini, tadi sudah disampaikan pada Pak Hanif nih, Pak Hanif sampai hafal dari SMK Darussalam itu karena berkali-kali ke sini gitu.
Kebetulan saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mohaimin SAGMPD, yang kebetulan hari ini juga mengisi di tempat yang lain bersamaan seperti itu, karena program kunjungan kami itu kelas 10 dan kelas 11. Kalau di kelas 1 dan kelas 2 ya, itu kita bagi dua, dan kita ada program habis kunjungan ini kita akan melanjutkan study tour ke Pulau Dewata. Kebetulan seperti itu. Jadi memang untuk kelas 10 ini baru ya, pengalaman pertama. Kemarin sudah sempat bilang, Bu, gitu ya, ada. Kalau sesuai buku panduan Kemenkes itu memang di laboratorium harus ada petugas perawat. Nah ini tadi, ini adalah layanan-layanan ada di laboratorium. Mungkin adik-adik nanti pada saat keliling bisa lihat langsung nih alat apa aja yang ada di laboratorium. Sama nggak waktu sekolah sama di lapangan pada saat kerja gitu ya. Mungkin nanti adik-adik udah bingung, oh ternyata toh Bu malah enak kerja ya Bu gitu. Kalau pengen kerjanya enak berarti sekolahnya harus semangat. Apakah hasil laboratorium selama rawat inap boleh dibawa pulang pasien? Oh baik. Langsung dijawab ya Dek. Jadi hasil laboratorium rawat inap boleh dibawa pasien pulang? Boleh. Jadi di laboratorium pada saat ini kita ngeprint hasil rangkap 3 Dek. 1 nanti diserahkan ke pasien, yang kedua nanti untuk arsip di laboratorium, yang ketiga nanti hasilnya ditempel di rekam medis pasien. Jadi nanti pasien setelah pulang rawat inap dari sini nanti dibawakan hasil laboratorium, kemudian ada hasil radiologi, ada obat yang harus diminum, nanti dibawakan pada saat pasien mau pulang. Jadi nanti pada saat kontrol biasanya nanti pasien juga sudah mendapatkan pemeriksaan apa yang mau diperiksa pada saat kontrol, gitu ya Dik. Jadi pasien dapat hasil. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau di sini pakainya flashback. Kalau pakai sepat pasien di sini pasien rawat inap di sini adalah kalau pasien mau break off itu 4 tabung itu. Jadi kalau 4 tabung ini masing-masing tabung ada yang 3,5, ada yang 4, ada yang 2,7. Sepatnya berarti kan kita harus nota nih butuhnya berapa cc. Taruhlah sampai 15 cc. Sepat 15 cc itu kan besar, jadi kita pakainya flashback. Pakai flashback ini nggak usah kita pakai sepat, jadi ini nanti tinggal ini. Told me that I always had to be good, but being good always bring problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm not wrong, baby, it's true, yeah. What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not
namamu wis cukup aku ngerti. Oh rasane oh iki kados segano saben kali rencarane. Tangan di atas, Bu. Aku wis sadar terlalu jauh mencintaimu. Oh ya, entah-entahan hilangkan kowe sing paling tak sayang. Kondoku tak layak, ego tenang, tangis-tangisan. Entah-entahan stop mati keduluan, stop mencintaimu, gawe aku malu. Lupa titik Percaya punya waktuku. Saiki aku wis sadar aku mencintaimu. Entah-entahan kau itu paling tak sayang. Tepuk tangannya mana? Time, it's got a way of coming back around every now and again. When you get a second chance, don't turn it down. Take a shot in the wind. Oh, don't let the little moments go. It all looks brighter when you know. One day you'll look back and wish you had what you have, 'cause every breath is like a piece of gold. One day you'll look back and wish you had what you have, 'cause every breath is like a piece of gold.
Tidak. Sakit hati aman? Aman ya aman. Ya. Tapi ini cantik-cantik semua sama ganteng-ganteng nggak mungkin sakit. Ya. Kalau dalam bahasa Balinya itu cantik, bahasa Balinya itu jegek. Iya, cantik banget itu jegek meketek-ketek. Kalau Dungaran ganteng banget itu. Kalau ganteng, nah di belakang itu ganteng-ganteng semuanya ya. Kalau bahasa Balinya itu adalah kentir. Iya. Kentir. Baru masuk S3 itu di belakang itu kumpulan kentir-kentir semua ya. Semua ya. Oke. Adik-adikku semuanya. Sebelum saya melanjutkan cerita-ceritanya kan alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Seperti kata pepatah, kalau tidak kenal berarti tidak sayang ya. Tapi kalau sudah kenal jangan sayang-sayang ya. Iya. Nah, ini bis 3 satu kelas semua ya? Oh, beda kelas? Ada berapa kelas di sini? Ada 2 kelas. Kelas apa saja? 11. Oh, 10, kelas 10 sama kelas 11. Ini kelas berapa? Kelas maksudnya campur. Ini dari kelas 10 sama kelas 11. Oke, yang kelas 10 mana aja? Kalau yang 11 boleh angkat tangan. Ya. Nah, di sini saya mau perkenalkan diri dulu ya, biar kalian nggak bingung tiba-tiba sampai Bali, tiba-tiba di pinggir jalan ada yang naik, itu siapa ya? Mau ikut jalan-jalan apa ini mau numpang bis aja ya biar nggak bingung ya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Niputu Pindia Media Yanti. Bingung ya? Kepanjangan ya? Niputu Media Yanti. Jangan khawatir. Adik-adik semua bisa panggil nama saya Mbok Putu bisa, Mbok Vivin juga bisa. Sayang. Kalau manggil sayang lihat dulu wajahnya kentir apa enggak ya? Kentir. Siapa yang di belakang bilang paling kentir itu? Siapa namanya ini? Hamdan. Yang mana namanya Hamdan? Ya, berarti Hamdan itu yang paling kentir berarti ya. Oke, berarti khusus untuk Hamdan itu bisa panggil Mbak Vivinnya panggil saya nggak apa-apa. Spesial untuk Hamdan ya. Oke, nah di sini adik-adik semuanya, di sini Mbak Vivin sebagai pemandu wisata kalian selama kalian berada di Bali, 3 hari di Bali ditemani sama Mbak Vivin ya. Di sini Mbak Vivin perwakilan dari Prima Indah ya, yang dimana akan mendampingi perjalanan kalian selama di Bali. Pengen tahu tentang Bali, pengen tanya-tanya, monggo bisa tanyakan kepada saya ya. Kalau nanti Mbak Vivinnya pengen tahu tentang Unggaran, tanyanya sama kalian. Nah di sini tuh kita saling sharing ya. Misalkan 20 tahun. Oke, nah di sini ada 2 bis. Kenapa cemberut? Senyum ya, jangan cemberut ya. Oke, gimana kabarnya adik-adik? Perjalanan lancar dari Unggaran? Lancar semuanya? Piye kabare? Ape. Ken kabare? Belum tahu ya. Nah, kalau kalian kan misalkan kalau di tempat kalian di Jawa ditanyain kabar itu kan piye kabare, ape wae ya. Kalau kita di Bali gitu nanyain kabar itu adalah ken kabari. Kalau Mbak Vivin tanya gimana kabar atau ken kabare, kalian jawabnya kan kabarnya baik-baik semua kan. Nah, kalau di Bali itu bahasa Balinya baik itu adalah su. Kalau baik-baik itu adalah susu. Ya, misalkan mau ditanya ken kabare Susu. Kalau bilang susu itu jangan kayak orang marah, bilangnya susu gitu ya, yang semangat. Dia itu bisa menyebarkan ajaran tersebut sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Bali itu karena memang pada saat itu Bali dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bernama Raja Dalam Watu Renggong. Ya, jadi Raja Dalam Watu Renggong ini kebetulan beliau ini adalah seorang raja yang sangat baik dan orangnya welcome atau terbuka. Jadi pada saat itu Dangyan Nirata ini bisa menyebarkan ajaran agama Hindu sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Bali. Nah, pada saat dia sambil menyebarkan ajaran agama Hindu tersebut, dia tuh tertarik dengan satu tempat yang dimana dia itu melihat yang namanya sinar yang sangat besar sekali, sinar suci yang sangat besar sekali. Dia penasaran dan dia itu juga sinar tersebut menarik Dangyan Nirata untuk datang ke sana. Ya, pergilah Dangyan Nirata ini menuju
mereka sampai di sini. Di daerah Braban di sini itu dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Braban Sakti, ya, yang dimana ini berbanding terbalik dengan Raja Waturenggong tersebut, karena Raja Braban Sakti ini dia itu orangnya bisa dikatakan memiliki sifat yang kurang baik. Dia itu menuntut untuk orang-orang di sini itu tidak percaya dengan Tuhan, ya, dengan yang biasanya itu dikatakan itu untuk orang-orang di sini itu tidak boleh percaya dengan ajaran-ajaran Tuhan. Maka pada saat itu si Dangdang Data ini agak sedikit kesulitan untuk masuk ke daerah desa Braban di sini, ya, karena memang raja di sini orangnya tidak welcome atau orangnya itu memiliki sifat yang kurang baik. Ya, jadi tetap saja dengan adanya sinarsus yang besar yang menarik perhatiannya, tetap saja dia datang ke sini, menujulah dia ke Tina, dan tetap dia masuk ke sini sampailah dia yang namanya itu di pantai atau di laut Tanah Lot. Sampainya dia di sana, dia itu melakukan persemedian di sana, adik-adik. Dia bersemedi sana dengan kesaktian yang dia miliki, dan juga karena memang Raja Braban Sakti ini dia itu menolak kehadiran Danyani Rata, dibelahlah batu karang yang sebelumnya ada di tepi laut menjadi di tengah-tengah laut pada saat si Danyani Rata ini bersemedi. Nah, pada saat persemediannya tersebut dilihatlah kejadian tersebut oleh si Bendesa Braban Sakti di sini. Nah, dari kejadian itu dia itu mulai terbuka hatinya, terbuka pikirannya, yang dimana dia menerimalah ajaran yang diberikan oleh Danyani Rata tersebut. Maka dari itu kenapa bisa namanya Tanah Lot? Karena diambil dari cerita tersebut, adik-adik. Ya, nah karena ini juga baru ceritanya sampai sana dulu. Ya, jadi semuanya silakan. Ada halangan nggak adik-adik? Oh, halangan, oke. Nah di sini karena kita berwisatanya ke pura, ya, jadi di sini mau harapkan yang halangan itu jangan memasuki kawasan tempat suci, jangan memasuki kawasan pantai, adik-adik. Ya, yang halangan nanti mau tunjukkan sampai mana saja batasnya untuk yang merasa dirinya itu halangan. Ya, siapa namanya paling kentir di belakang? Hamdan. Hamdan, kamu halangan juga nggak? Oh enggak, ya kan siapa tahu halangan, ya. Mungkin di antara ada yang tahu kenapa sih sampai saat ini ular tidak pernah dikasih kaki? Ada yang tahu? Belata salah. Takdir salah, ya. Kenapa sampai saat ini ular tidak pernah dikasih kaki? Karena apa? Karena kalau seandainya ular kita kasih kaki kita akan dipatuk, kan, adik? Ini ada ular ya, kita kasih kaki ya, ini kaki saya. Nah seperti itu kan dicotot seperti itu ya. Maka terus sampai saat ini ular tidak pernah dikasih kaki ya dari semua ini. Oke, jadi kenapa bisa ada ular yang disucikan? Padahal kalau kita disana kan merupakan ular laut yang bisanya kurang lebih sekitar 3 kali bisa ular kobra dan pasti mematikan sekali nanti. Karena menurut kepercayaan masyarakat setempat ya, ular itu dikatakan sebagai penjelmaannya dari selendangnya Danyani Rata ya, yang mana seorang pemimpin suci yang berasal dari kerajaan Majapahit, Jawa Timur, antik semuanya. Beliau datang kembali pada abad ke-15 dengan tujuan untuk menjalankan ajaran spiritual di tengah-tengah masyarakat, antik semuanya. Oke. Nah, kemudian pada saat itu beliau juga lah yang membangun pura Tanah Lot tersebut ya, dengan tujuan untuk memuja kebesaran Dewa Baruna sebagai dewa penguasa lautan.
Nah, sehingga sampai saat ini digunakan oleh masyarakat Bali untuk melaksanakan upacara persembahyangan di Kabupaten Tabanan tersebut, adik-adik. Nah, kemudian sini ada yang namanya ular yang dijaga oleh pawangnya. Apalagi tadi adik-adik kan juga sempat dibintai yang namanya sumbangan sukarela, kan? Ada yang disingkat dengan sebutan susu tante, adik-adik ya. Nah, susu tante itu singkatan dari sumbangan sukarela tanpa tekanan. Ya, ya sumbangan sukarela tanpa tekanan, adik ya. Nah, itu kan seikhlasnya, ya. Apakah Rp5.000, Rp10.000, yang penting seikhlasnya. Karena kan yang diutamakan di sana adalah keikhlasan kita memberikan sumbangan tersebut. Nah, kemudian ada juga sumber mata air tawar, ya, yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan upacara ritual, adik-adik semuanya. Nah, tadi pada saat adik-adik memasuki pura atau kawasan suci tersebut, berair sucinya, tadi kan adik-adik sempat dikasih yang namanya bunga. Ada bunga tadi di sana? Bunga, ada beras juga seperti melihat tadi, ya, kiri, ya, wah, kayak gadis Bali ya, yang jegek make ketek, adik-adik ya. Nah, perlu diketahui ya. Jadi kan bunga, beras itu biasanya sering digunakan oleh masyarakat Bali ya. Tunggu sebentar. Tadi kan adik kan sempat memasuki sumber mata air tawar ya, yang digunakan biasanya oleh masyarakat Bali khusus untuk melaksanakan upacara ritual di areal pura Tandala tersebut. Nah, dan seperti yang adik telah temukan tadi, bahwa kalau kita meminta air suci tersebut, kita akan berikan yang namanya berupa bunga, ya. Ada yang namanya beras, ya. Nah, karena biasa di sana sih terdapat yang namanya dupa, adik. Nah, itu sebenarnya sebagai sarana bagi orang Bali, ya, untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Dan kenapa sih mereka menggunakan yang namanya bunga? Karena bagi orang Bali sendiri, bunga itu sebagai lambang ketulus ikhlasan seseorang, ya, pada saat melaksanakan upacara persembahyangan. Hampir sama sih kita misalkan ingin menembak seorang perempuan atau ada pernah ditembak oleh seorang laki di sini? Pernah diberi sekuntum mawar merah? Ya, karena kan saking cintanya si laki-laki terhadap adik-adik tersebut, ya, terhadap adik di sini, ya, sampai-sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, sehingga mereka melambangkan dengan bunga merah atau sekuntum mawar merah seperti itu. Itu juga hal yang ada di Bali, ya. Karena mereka tidak bisa membayangkan seperti apa sih cinta mereka terhadap sang pencipta, adik ya. Apalagi mereka melaksanakan persembahyangan tulus ikhlas, nah, sehingga mereka menggunakan sekuntum bunga sebagai lambang ketulus ikhlasan mereka, seperti itu. Apakah itu bunga kamboja, bunga mawar, maupun bunga-bunga lainnya yang ada di sekitar mereka, adik semua. Nah, kemudian ada juga yang namanya beras, ya. Beras itu kalau di Bali sering disebut dengan sebutan bija atau bija sebagai lambang kesyukuran adik semuanya. Oke, nah tadi kenapa sih beras itu bisa menempel di jidat mereka? Karena sebelum digunakan beras itu akan direndam terlebih dahulu dalam air seperti biasa. Nah, kemudian saat akan digunakan kan langsung diambil dari dalam air dan jidat mereka. Lama-kelamaan beras itu akan mengering, ya, dan akan menempel dengan kuat di jidat kita tersebut. Itu sebagai lambang kesyukuran adik ya. Kemudian ada juga yang namanya air. Nah, air yang dipercikan biasa ke tubuh kita, kayak tadi kan ada yang sempat minum airnya juga, ada yang di raup juga wajahnya, ya. Itu sebagai lambang penyucian, adik. Ya, jadi penyucian terhadap diri mereka masing-masing. Kemudian ada juga yang main dupa, bentuknya menyerupai lidi, ujungnya dibakar dan mengeluarkan yang namanya asap. Nah, dupa tersebut dikatakan sebagai lambang saksi mereka pada saat melaksanakan persembahyangan. Jadi hal seperti itu tidak akan pernah terlepas dari kehidupan Bali, ya. Sebab di Bali hampir setiap hari mereka melaksanakan upacara ritual maupun persembahyangan pada umumnya, adik. Dan kalau kelihatan dari nama puranya itu saja, yang bernama Pura Tanalot, ya kan itu berpulau Bali, adik semuanya. Yang terbagi dalam 8 kabupaten dan 1 kota madya yang bernama Kota Denpasar. Seperti itu, adik ya. Nah, tadi pagi pada saat adik menginjakkan kakinya pertama kali itu di daerah mana, adik ya? Di mana pertama kali menginjak kakinya di Bali? Hah? Baru turun dari kapal di mana pertama kali? Ya, di pelabuhan Gilimanuk, adik ya. Ya, apalagi Gilimanuk itu masuk dalam kawasan Kabupaten Jembrana dengan ibu kota Tamanegara. Itu lokasinya di sini, adik. Di sini, adik ya. Kan ada dari Pulau Jawa menyeberangi yang namanya dari Pelabuhan Ketapang, menyeberangi lautan yang bermasalah Bali, adik. Tiba di pelabuhan Gilimanuk, itu lokasi di sini. Kemudian adik-adik kan diajak naik bis lagi perjalanan panjang. Tiba di tempat menikmati sarapan pagi di restoran Soka. Soka kan, dan Soka itu masuk dalam kawasan Kabupaten Tabanan, adik.
Ya, dari ke Jembrana ke Tabanan, yang kuning di Tabanan, ya. Kemudian tadi juga ada sempat berwisata di Tanah Lot, itu juga memasuki itu juga masuk dalam kawasan Kabupaten Tabanan, ya. Dari Kabupaten Tabanan di sini ada Tanah Lotnya, ya. Kemudian ke timur lagi kita nanti akan melewati kawasan Kabupaten Badung. Ini yang coklat nih ya, yang bernama Mangupura. Besok kita juga akan berwisata di kawasan Kabupaten Badung, apakah itu ke Pantai Pandawa, mengunjungi masjid yang ada di Puja Mandala, ya, ke Pantai Kuta. Apakah nanti ada semuanya menuju ke publik kata-kata terbesar ketiga dunia yang bernama Joger, itu besok ya di kawasan Kabupaten Badung. Kemudian ke timur lagi, nah ini Kota Denpasar yang kecil ini ya, di Bali Selatan yang ini ya, yang warna-warnanya agak keorenan ini, yang merupakan lokasi kita menginap nanti malam. Kan hotelnya hotel itu artinya Bu, ini berapa harganya satu begitu adik ya. Nah, kalau nanti adik menggunakan bahasa Bali, mereka pasti akan menjawab dengan bahasa Bali juga. Nah, terus seperti apa caranya, mereka tunggu kelanjutan kisahnya dan semuanya ya. Apakah nanti bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan bahasa Bali atau tidak? Nah, cuma nanti kalau adik-adik tidak mengerti bahasa Balinya, bisa pakai bahasa Indonesia tidak ada apa-apa, bahasa Jawa juga tidak apa-apa, bahasa Inggris pun juga tidak apa-apa. Gak apa-apa. Bisa. Menyentuh ini ya, menyentuh ini. Silakan ya, turunkan, ya, turunkan. Dan ini kepala gendong gitu ya, nah turunkan, ya. Nah sekarang pertanyaannya seperti ini adik semuanya. belum ya, belum. Oke. Nah, ada semuanya, keburu kita akan segera masuk ke Dewata, ya. Pertanyaan nanti saja, ada semuanya. Serius ya. Nungguin. Nah, di depan ada. Nah, adik-adik, kalau di Semarang, di Ungaran ya, ada nggak desa yang paling bersih? Wow. Bandungan paling bersih. Kalian pasti menyebutkan desa kalian masing-masing ya. Oke. Aduh. Ya udah, nanti mari kita bandingkan dengan desa adat Penglipuran lebih bersih mana ya. Wah, mari nanti kita pulang ke Penglipuran. Yang mana biduannya? Oh, yang itu. Oh, yang wajahnya mirip kayak Ayu Ting Ting. Kalau dilihat dari ujung sedotan lebih. Oke, ya udah. Didaftar dulu biduan yang mana, nanti pulang dari Penglipuran saya tes nyanyi satu-satu. Nah, yang suaranya paling bagus mau dikasih apa? Nah, yang suaranya bagus nanti tak beliin satu kotak kayak susu. Coba satu kotak aja ya, jangan terlalu banyak-banyak, tak bisa habis kan? Ya, oke. Tapi nyanyinya satu album ya. Dikasih pipis saja. Oh, kalian mau dikasih pipis? Oh, saya pipisin. Mau berapa liter? Ya, gimana dek? Orangnya paling bagus. Siapa? Darah yang mana darah? Zahra. Nah, coba kita lihat dulu wajahnya Zahra. Zahra, bukan Zahra. Gitu aja. Kita Karana. Kalian tahu nggak artinya tri? Warna Unggaran selain cantik-cantik tadi, yang itu artinya Tuhan, adik-adik. Nah, jadi yang pertama yang menyebabkan kita hidup sejahtera, adik-adik, adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Bukan yang harmonis antara manusia dengan ayangnya ya. Oke, ya, itu salah satu penyebab juga sih ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, adik-adik, yang mana nanti di ujung atau di bagian utama dari desa Penglipuran, nah di sana mereka akan membangun tempat persembahyangan atau yang disebut dengan pura desa. Jadi bisnya adik-adik nanti akan parkir di sebelah selatan pura desa. Pertama kali kalian masuk, kalian akan foto bersama dulu di depan puranya. Nah, kalau kalian mau foto ala-ala Bali, adik-adik mempergunakan pakaian adat Bali seperti saya, atau pergunakan kebaya,
kain, selendang. Adik-adik ingat selendang itu diikatnya di pinggangnya, walaupun saya tidak punya pinggang, jangan di leher ya. Nah kalau di leher beda lagi itu nanti. Nah jadi di situ itu ada tempat penyewaan. Jadi di rumah-rumah orang itu adik-adik, ya, di dunia ini tidak ada yang gratis guys. Kencing aja bayar 2.000 ya. Kecuali kalau kalian mau pinjam baju saya ya. Kalau ada yang badannya muat dengan saya ya, boleh dengan senang hati silahkan ya. Hah? Apa? Nyewanya. Kalau nggak salah sih ya, sepuasnya dari kalian masuk sampai mau keluar itu sih kalau nggak salah 50.000. Kalau nggak salah, karena saya belum pernah menyewa, saya udah bawa sendiri ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, kalau yang mau, kalau yang ada budgetnya, kalau enggak pakai pakaian biasa aja kalian. Asik. Sabar ngomong aku, muga selawase dadi siji. Matur apa? Matur suwun Gusti Wangi, aku sekarang ngimeni iki lagu teko ati, dudu mung crita ngapusi, jujur tresnaku sing jadi. Gasda! Gasda! Oh.
Semestinya, hendaknya kita harus belajar dan terus belajar. Karena belajar tidak mengenal batas usia. Long life education. Penonton kita di sela-sela kesibukan yang belajar masih bisa menempatkan berwisata ke Bali. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Dia kabarnya. Salam lagi. Ken kabarnya. Kalau bahasa Bali, bahasa Bali bomba ya. Kalau baik-baik, apa bahasa Balinya? Kalau baik? Kalau tidak baik? Bisa mengelompokkan ada pasukan su dan
Came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast high. And we feeling that, feeling that, feeling it, feel that vibe. We on that. Yeah, we do it better. We don't ever care. Ignoring the pressure, like it's not even there. Nah, nah. We feeling ourselves in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. This is how we do. Dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. Oh, cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. Don't you know you'll never fly with a broken wing? Truth be told, I try the same damn thing. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep. Siapa kita? Yes, the best. Prima Datur. Oke, kita tangan semua ya. Oke, silakan semuanya ke tempatnya. You will be the light in my darkest place. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. You can see the light from my bedroom door. I've been staying up late, I don't know what for. But I'm here if you need